Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, bertemu kembali dengan pembelajaran fisika ya. Anak-anak, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Dan saya doakan semoga anak-anak semua bisa sehat selalu ya. Nah, pada materi pembelajaran kali ini kita mempelajari bab 2 tentang besaran dan sistem satuannya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik. Yang pertama disampaikan sama Bungku adalah KD-nya. KD di sini menerapkan prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah. Nah, untuk prakteknya itu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dalam teknik yang tepat. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu adalah siswa dapat menerapkan besaran fisis, siswa dapat menerapkan dimensi pada besaran fisis, dan siswa dapat melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penugasannya nanti ada di wall GCR ya. Jangan lupa dicek di GCR di wallnya. Di situ ada penugasan. Sebelum penugasan ada materi, ada lagi yang paling awal yaitu jangan lupa absensi. Nanti absensi dimulai dari jam 8:30 sampai jam 8:30. 8:30 batas terakhir absensi. Setelah itu saya alfa ya. Oke. Nah, penugasan di sini yaitu soal latihan 2.1 tentang besaran dan satuan. Nah, pada dinding tugas ya sudah saya sampaikan. Nah, soalnya itu berupa esai. Jangan lupa untuk absen, oke? Nah, jika penjelasan Bu P kali ini dalam bentuk PPT atau PowerPoint kalian belum jelas, bisa kalian referensi di buku pada halaman 15 ya, pada buku paket BSE yang kalian ambil, yang kalian pinjam dari sekolah, oke? Baik, sekarang saya pendahuluan dulu ya. Oke. Nah, apa itu fisika ya? Fisika itu apa gitu kan? Nah, kita ngomongin besaran bla 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 bla. Nah, belum tahu fisika itu apa. Padahal kita kemarin sudah mempelajari tentang metode ilmiah ya. Sebenarnya fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian yang nyata. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada ilmu pengetahuan. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda, ya, benda-benda yang diam, gejala-gejala atau kejadian-kejadian alam serta interaksi dan benda-benda di alam, ya. Yang kedua itu fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasinya. Nah, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif metode ilmiah. Selanjutnya, fisika kalian baca sendiri, fisika itu ada dua, yaitu ada fisika, sebentar ya. Ada fisika klasik, ada juga fisika kuantum. Nah, ada fisika klasik sama fisika kuantum. Nah, di fisika klasik itu mempelajari tentang hukum Newton ya. Nah, fisika kuantum itu mempelajari tentang dualisme gelombang atau partikel teori relativitas Einstein. Biasanya itu untuk merakit bom ya. Oke, selanjutnya sebentar. Oke ya. Nah, di sini ada besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan kita pelajari. Oke? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau mengukur itu apa ya bedanya? Kalau mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan.
membandingkan ya. Kalian sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali menemukan besaran-besaran dan satuan. Contohnya besaran panjang, massa, waktu, ada suhu. Kalian ngapa-ngapain pasti pakai besaran ya. Nah, besaran-besaran itu yang kalian gunakan setiap hari itu dipelajari ternyata di dalam fisika ya. Satuannya kalau satuan apa, Bu? Gitu. Nanti kita pelajari ya setelah ini. Oke, baik ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sama Bu P besaran sama pengukuran. Nah, contohnya kalian bisa lihat sendiri ya. Besaran fisika baru terdefinisi jika satu ya, mengukur itu harus ada nilai dan ada satuannya. Nah, di sini sudah ada ya. Ada nilainya, ada besarnya ya, ada satuannya. Contoh di sini ada panjang ya. Panjang jalan 10 km. Di sini kamu perhatikan. Nah, di situ 10-nya itu ada nilai. Kilometernya adalah satuan. Berarti kalian sudah bisa melihat ya. Nah, dulu juga kalian sudah pernah belajar di kelas 7 tentang mengukur besaran dan satuan. Nah, mengukur itu harus ada nilai dan satuannya. Kalau nggak ada nilai, nggak ada satuannya, itu namanya bukan mengukur. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sebentar. Oke, di sini ada satuan. Nah, satuan itu apa? Satuan itu ukuran ya dari suatu besaran yang ditetapkan ya. Nah, contohnya ada meter, ada kilometer, ada detik, ada menit, ada jam, gram, kilogram, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan satuan-satuan dari besaran-besaran pokok di sini. Nah, besaran itu besaran nanti dibedakan menjadi dua menurut jenisnya sama menurut sifatnya. Nanti akan saya jabarkan ya. Nah, kita ke satuan dulu. Satuan menurut sistemnya ada dua, yaitu sistem metrik sama non metrik. Nah, kalau metrik itu ada sistem MKS dan CGS. MKS itu meter, kilogram, second. Ada CGS. CGS itu adalah sentimeter, gram, dan second. Sistem non metrik itu sistem British ya. Nah, sistem internasional itu yang biasa banyak dipakai sekarang ini ya. Selanjutnya, nah saya tadi mengatakan bahwa besaran itu ada dua jenis. Nah, yang pertama yaitu besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Nah, itu menurut apanya? Menurut jenis. Kalau menurut sifat, nah itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu adalah besaran skalar dan kedua besaran vektor. Nah, besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Kalau besaran skalar dia hanya memiliki nilainya saja. Nah, itu sudah dipelajari kalian pada matematika kelas 7 matematika peminatan ya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas besaran menurut jenisnya. Nah, ada dua nih. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok, siapa yang tahu? Ya, masih ingat. Nah, siapa yang tahu nih besaran pokok? Besaran pokok itu adalah apa coba? Besaran yang tidak diturunkan ya, satuannya tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, satuan tadi udah tahu kan ya, satuan itu apa ya? Satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran ya. Jadi dia itu kalau besaran pokok, satuannya dia punya satuan sendiri, tidak diturunkan dari besaran lainnya ya. Oke. Nah, sekarang ada
besaran pokok itu ada 7 ya, ada 7. Nah, apa saja di situ? Panjang, massa, waktu, arus listrik, ada suhu, ada intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jangan lupa kalian juga untuk ini jangan lupa untuk memahami ya tentang besaran pokok. Ini wajib hafal ini. Wajib hafal, wajib tahu ya. Oke? Nah, sebentar. Nah, di sini akan saya perlihatkan. Nah, di sini nih. Ini wajib tahu kalian. Nah, satuannya di sini sebentar saya akan naikkan. Nah, di sini ya. Satuannya nih. Aduh. Susah nih untuk mengaktifkan kuas. Oke ya. Di sini satuannya ada panjang kilogram, ya kan? Terus panjang kok kilogram? Panjang itu meter, massa kilogram, waktu second, arus listrik ampere, dan suhu Kelvin, intensitas cahaya candela, dan jumlah zat. Di situ bawakan ada singkatannya. Kalau meter itu M. Nah, tentunya kalian ini sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari lah kalau besaran pokok ya. Karena kalian pasti bersinggungan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit pasti lihat tentang waktu pasti ya kan. Terus arus listrik juga pasti karena kalian memerlukan listrik, tapi tidak terutama mencoba ya. Kalau mencoba nanti kesetrum, oke? Nah, ada suhu, intensitas cahaya, jumlah zat itu termasuk besaran pokok. Nah, besaran pokok ada lagi 2, tapi dia tidak berdimensi. Ada sudut datar dan sudut ruang. Yang kedua, langsung saya kesini dulu sebelum kita ke dimensi, yaitu tentang besaran turunan ya. Oke. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Diingat ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya ada di sini. Ya, ada penggunaan nama khusus besaran kecepatan satuannya itu meter per detik. Nah, dikatakan bahwa besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok karena kamu lihat sendiri di sini. Kalian lihat nih, satuan meter per detik berarti meter per detik. Meter satuannya apa? Satuan dari besaran apa? Besaran pokok kan? Nah, detik juga dari satuan besaran pokok. Nah, ini ada 2. Biasanya karakteristiknya besaran turunan itu memiliki lebih dari 1 satuan. Ya, lebih dari 1 satuan itu karakteristik dari besaran turunan. Baik. Nah, di sini kamu bisa lihat sendiri. Ya, ada luas, ada gaya, energi, daya, frekuensi. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita mempelajari tentang dimensi. Ya, dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Nah, cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Makanya di tabel atas di besaran pokok ada yang paling ujung. Nah, di sini disingkatan terus ada dimensi. Nah, dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Nah, ya. Kegunaan dimensi itu untuk menurunkan satuan dari satuan besaran. Yang kedua, untuk meneliti besaran suatu rumus atau persamaannya, ya. Untuk metode penjabaran dimensi itu dilakukan dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Nah, yang kedua itu aturannya adalah setiap suku berdimensi yaitu sama, ya. Oke, coba kita lihat di sini untuk kalian mengetahui tentang dimensi pada besaran pokok. Nah, lihat ya. Oke. Baik. Nah, di sini ada dimensi dari besaran pokok panjang, ya. Di situ ada panjang. Panjang itu dimensinya L. L itu adalah, kamu perhatikan yang dilingkari Bu P. Di situ L itu adalah long atau
L. Nah, itu untuk gampang kalian apa ya? Belajar ya. Untuk gampang kalian belajar. Nah, untuk massa itu M. M-nya besar, berarti M, massa. Waktu itu T, times. Oh iya, berarti dimensinya T gitu ya. Ingat ya, berarti panjang-panjang itu bahasa Inggrisnya kan long ya. Jadi diambil L depan atau apa abjad depannya L besar, tapi harus menggunakan abjad yang besar ya. Terus waktu itu T itu times ya. Terus arus listrik itu I ya. Terus suhu itu ini namanya theta ya. Sekali lagi itu namanya theta. Bentuknya seperti itu. Nah, itu adalah lambang dari Yunani. Ini theta ya. Bentuknya seperti ini. Saya coret di sini. Ini bulat. Nah, seperti itu, garis tengah seperti ini ya. Oke, itu lambang theta. Selanjutnya itu ada intensitas cahaya, itu dimensinya J, jumlah zat dimensinya N ya. Oke, selanjutnya kita coba ke besaran turunan dan dimensinya ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Oke ya. Nah, di situ banyak contoh. Kalau besaran turunan tuh banyak sekali ya. Ada luas, ada volume, ada massa jenis, kecepatan dan lain-lain. Ada gaya, usaha dan energi, impuls dan momentum. Masih banyak sekali. Nah, apa sih sebenarnya dimensi pada besaran pokok? Kamu lihat di sini. Luas, panjang kali lebar. Kalian kalau suruh mendimensikan panjang kali lebar berarti satuannya panjang itu meter dikali lebarnya meter, sehingga dapat dimensinya L. Kan M meter itu tadi kamu lihat lagi di besaran pokok bahwa dimensinya adalah long, berarti L. L kali L, berarti L kali L sama dengan L kuadrat. Begitu. Oke? Selanjutnya di situ kita cari yang agak susah, Bu P. Yang agak susah apa ya? Oke, sekarang kita lihat kecepatan. Nah, di kecepatan ini kan ada, oke ya, coba dilihat ya. Di kecepatan itu ada perpindahan, ini ya kecepatan ya. Ini ya, kita bahas ini ya. Nah, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Nah, di sini dimensinya kok bisa L T min 1. Maksudnya gimana, Bu P? Oke. Nah, di sini kemarin makanya saya kasih materi tentang angka penting ya, biar tahu kalian ya. Jadi angka penting itu pangkat ya, tentang pangkat ya. Nah, di situ ya. Oke. Nah, pangkat positif atau negatif. Biasanya di eksponensial kalau di matematika ya. Oke. Nah, di sini kecepatan itu rumusnya itu perpindahan ya dibagi waktu. Biasanya kalau perpindahan kita pindah, itu kalau pindah contohnya dari rumah ke sekolah. Nah, kalian dari rumah ke sekolah ukurannya berapa gitu kan? Nah, menempuh berapa jauh? 5 km. Maaf. HP-nya mati. Ya. Oke. Diulang kembali. Oke ya. Nah, di sini percepatan contohnya perpindahan itu berarti meter ya. Meter satuannya dibagi waktunya berarti second S ya kan. Nah, meter itu jangan lupa dimensinya. Dimensinya tadi apa? Dimensinya long, Bu P. Oke, berarti L ya kan per second times T. Nah, seperti ini kan ya. T. Berarti kok di sini LT min 1? Oke. L dibagi T dibawa ke atas, jadi LT min 1 seperti itu. LT min 1 ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nanti jika tidak paham atau apa bisa ditanyakan lewat komentar ya, komentar di pesan wallnya. Oke.
atau bisa WhatsApp ya, atau via video bisa juga ya, kita video call bisa juga. Oke. Nah, selanjutnya kita ke, ini ada tambahan faktor penggali dalam standar pengali ya, ini penggali, ini salah. Pengali dalam standar internasional itu ada satuan-satuan yang dari terkecil sampai terbesar ya. Yang pertama yaitu alto. Itu simbolnya ada femto, pico, nano, mikro, mili, kilo, mega. Jadi kalau kalian di atas kilo berarti ada mega, ada giga, ada tera, ya kan? Kalian tahu kan? Kalau beli paketan seperti itu, berapa paketannya? 2 giga, 2 mega, MB, megabyte, berarti GB, gigabyte gitu ya. Terus berarti kalau terabyte atau TB seperti itu ya. Kalau kalian beli flash disk, kalian beli hard disk dan lain-lain, paketan itu pasti pakai ukuran-ukuran yang besar, pengali dalam standar internasional. Nah, sekarang saya contohkan nih, ada contoh soal di sini. Nah, contoh soalnya ini tentang tentukan dimensi dan satuannya dalam standar SI untuk besaran turunan berikut. Ada gaya, ada berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Nah, di sini sudah ada contohnya semua, ya. Nah, gaya di sini kalian perhatikan. Nah, coba saya perjelas ya menggunakan kuas. Oke. Baik. Nah, di sini ada gaya ya. Gaya itu rumusnya nih, kamu perhatikan di sini. Massa dikali percepatan, berarti massa itu M kan, kata Bu P tadi, dimensikan dulu, dikali percepatan tadi. Kamu ingat kan, percepatan itu satuannya panjang dibagi waktu dikali waktu. Berarti kalau panjang itu long, berarti L, waktu dibagi waktu. Nah, begitu kan? Tahu ya? Nah, ini waktu berarti T kali T, L per T kali T, berarti L ini sebenarnya per T kali T. Nah, berarti T kali T itu kan sama dengan L per T pangkat 2. Nah, Bu, kok bisa di situ LT min 2? Oke, dia dikalikan berarti sama dengan, taruh di sini ya. Berarti LT min 2. Nah, karena apa? Dia dibagi. Yang tadinya di bawah ini positif, kalau dipindah ke atas menjadi min 2. Oke? Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Baik. Udah. Ini ada contoh kedua, kalian baca lagi. Nanti saya akan kasih satu soal. Tolong kalau tidak paham sekali lagi bisa ditanyakan di kolom komentar GCR ataupun lewat WhatsApp atau video call. Baik, terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga selalu sehat. Minggu depan akan saya lanjutkan kembali mengenai pengukuran ya, alat ukur dan pengukuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.